Selamat datang di Jawab Edisi Film Part 5. Kita akan lanjutin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait film. Ini pertanyaan selanjutnya. Angga_Kayis. Bang, kalau ada proyek besar film disuruh berkolaborasi, milih antara Ernest dan Radit, lu pilih siapa? Jangan jawab lu pilih tiduran di rumah biar ko Ernest dan Bang Radit yang kerja. Oke. Kalau lu ada proyek besar film disuruh kolaborasi, pilih ko Ernest atau Bang Radit. Lu pilih siapa? Tergantung kolaborasinya apa nih. Kalau direct, gue minta sama Ernest, nulis sama Radit. Kenapa? Karena gue udah pernah di direct sama Radit, tapi belum pernah di direct sama Ernest. Artinya gue belum pernah main film yang sutradara Ernest. Gue pengen tahu di sutradara sama Ernest seperti apa. Banyak aktor pengen tahu rasanya di sutradara sama Ernest. Sebenarnya bukan cuma gue. Nah, gue belum pernah terlibat di film di mana Radit hanya sebagai penulis. Jadi misalnya gue nulis Ernest direct atau Ernest direct gue main, dan untuk Radit nulis gue direct atau Radit nulis. Pengennya sih gue ngedirect, Radit nulis. Gue pengen tahu kalau misalnya Radit nulis aja dengan tidak harus berpikir bahwa dia adalah sutradaranya, jadinya seperti apa. Dan ketika kolaborasi sama gue, filmnya jadi seperti apa. Karena mungkin Radit jadi tidak terlalu pusing memikirkan pasarnya dia mungkin. Nggak tahu deh. Tapi gue pengen tahu aja kalau misalnya Radit nulis terus gue yang ngedirect seperti apa. Dan sebagai pemain, gue pengen juga nyobain di direct sama Ernest. Gitu, itu jawabannya. Bang Bacan, kalau kita berkecimpung di dunia film, apakah kita harus sekolah film dulu? Jurusan kuliah apa yang cocok dengan dunia film? Ya, jurusan film. Di KJ ada, kampus-kampus lain juga ada. Tapi kalau harus, ya tidak. Quentin Tarantino nggak sekolah film, Joko Anwar nggak sekolah film, Ernest Prakasa nggak sekolah film. Siapa lagi? Lupa gue. Radit nggak sekolah film. Gue nggak sekolah film. Tapi gue belajar dari sutradara yang sekolahnya film. Beneran, gue nanya sama sejumlah sutradara-sutradara DOP yang memang sekolahnya di film. Dan ada yang lulusan dari pendidikan film yang di Jogja, ada yang di Jakarta, gitu-gitu. Tapi nggak harus. Tapi lebih baik sih memang, karena lu punya latar belakang ilmunya. Ricocu 2000. Gimana cara bikin film Sex Education diterima di Indonesia dengan bagus? Jadi nggak cuman push produk gitu, jangan cuma push edukasi film, tapi juga narik dari keresahan masyarakatnya, lalu kita selipin pesan edukasinya. Muharom, kenapa banyak film bagus tapi penontonnya nggak terlalu banyak? Terus kalau Bang Panji tipe orang yang bikin film aja, bikin karya atau ngikutin pasar? Sama tanggapannya dengan banyaknya film-film ilegal. Kalau banyak film bagus penontonnya nggak terlalu banyak, itu udah pernah gue bahas berkali-kali di YouTube gue. Salah satunya yang gue ngebahas soal 11 tahun jadi YouTuber nggak peduli trending. Itu gue ngebahas bahwa masyarakat itu kayak piramida gitu, yang menengah ke atas lebih sedikit jumlahnya daripada yang menengah ke bawah. Dan kalau kita bikin karya untuk konsumen tersebut, berarti kita bisa asumsikan kalau emang yang kita incer adalah yang untuk menengah ke atas, berarti penontonnya emang sedikit. Kalau kita ngincer untuk yang menengah ke bawah, yang penontonnya banyak. Emang kayak gitu keadaannya. Emang itu keniscayaannya. Orang yang lebih miskin atau kelas menengah deh, lebih banyak daripada yang benar-benar kaya. Dan itu yang menjelaskan kenapa film yang lu anggap bagus nggak banyak yang tonton. Karena film yang kebanyakan orang tonton itu nggak mempedulikan aspek-aspek yang lu anggap bagus. Lebih peduli sama hal-hal yang lain gitu. Kurang lebihnya. Kalau gue bikin film, bikin aja atau ngikutin pasar. Gue selalu bikin film yang gue suka. Kalau gue ngikutin pasar, mungkin gue nggak akan bikin partikelir. Pasar nggak minta partikelir, kalau gue pengen. Tanggapannya dengan banyaknya film ilegal, udah pernah gue bahas di video YouTube gue yang ngebahas soal pembajakan. Kalau nggak salah judulnya mengenai pembajakan, cari aja deh, udah gue bahas di situ. Panjang banget, setengah jam kalau gue nggak salah. FF Dlan. Bang, kenapa kalau penggunaan teknologi film di Indonesia seperti CGI umumnya nanggung atau nggak niat? Kalau alasan budget, bukannya film yang bagus akan mendatangkan penonton revenue ya? Semoga gue jawabnya benar, tapi ini pernah dibahas oleh banyak sineas. Rian Adriani juga pernah bahas, Ernest juga pernah bahas, Radit juga pernah bahas, Isman juga pernah bahas. Tapi ini gini, kalau lu berasumsi film bagus akan mendatangkan penonton,
Iya, tapi jumlah revenue atau pemasukan yang didapatkan dari film itu sangat tergantung sama jumlah layar. Kalau jumlah layarnya nggak banyak, ya jumlah revenue udah ketaker. Kayak sekarang, film Indonesia, semua perfilm Indonesia itu udah bisa nebak. Selaku-lakunya film, paling mentok tuh sekian juta penonton. Udah ketebak. Dari mana nebaknya? Dari jumlah layar yang tersedia. Karena layarnya cuma segitu, nggak mungkin jauh lebih besar daripada angka tersebut. Lalu bandingin jumlah layar yang ada di Indonesia dengan jumlah layar yang ada misalnya di Amerika, atau jumlah layar yang ada di India, jumlah layar yang ada di China. Kalau lu tahu bahwa sebagus-bagusnya film, selaku-lakunya film, dapatnya pasti segini dan nggak bisa lebih tinggi lagi, karena jumlah layar yang tersedia, lu mulai mikir soal berapa banyak budget yang masuk akal untuk film Indonesia. Se-idealis-idealisnya lo. Seinginnya lu untuk bikin film dengan kualitas terbaik dan berarti budgetnya terbesar, lu udah ketebak nih ngukur ya karena penontonnya nggak mungkin lebih banyak dari angka ini karena jumlah yang tersedia, berarti biaya produksinya juga nggak mungkin lebih besar dari angka segini. Nah, karena kebanyakan sinias di Indonesia itu udah punya semacam cap terhadap biaya produksi yang paling masuk akal, membuat film animasi bahkan yang berdurasi 1,5 jam, 90 menit gitu ya, atau 2 jam, atau bikin CGI yang proper, jadi sulit. Karena untuk bisa bikin yang bagus, biayanya gedenya luar biasa. Cari tahu sendiri di YouTube, mumpung lu lagi nonton ini di YouTube, berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk bikin 5 menit sebuah CGI. Habis itu, silakan cari tahu sendiri, untuk bikin Avengers, Black Panther yang lu lihat itu untuk ngerjain CGI-nya itu bisa 1,5 tahun. Budgetnya udah nggak masuk yang dianggap jadi platform plafon dari budget tersebut. Kayak sebenarnya kan Rian sih lebih tepat, tapi kalau gue nggak salah ingat film Toy Story terus kayak Monsters Inc. itu dikerjain 1,5 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Film Indonesia aja, feature film aja ya, nggak ada yang sampai setahun syuting film. Karena nggak masuk akal dari sisi budget, nggak masuk sama sisi bisnisnya gitu. Sementara orang yang ngeduitin kan pengen dapat untung, ini adalah bisnis bagaimanapun juga, understandable gitu, memungkinkan. Kecuali lu orang yang sangat kaya raya dan nggak peduli, tapi ya jumlah layarnya itu loh. Makanya kan yang diminta sama sineas adalah selalu jumlah layar yang lebih banyak. Makanya sineas Indonesia itu kebagi dua tuh, antara yang pro terhadap investasi asing, kayak CGV masuk dari Korea gitu, yang menambah jumlah layar, dan ada beberapa yang nggak pro terhadap investasi itu, karena pengennya biar sineas Indonesia aja yang nambah layar, pengusaha-pengusaha Indonesia yang bayar nambah layar. Tapi terus pasti tanya, mana nambah layar? Entar dulu dong, kan susah ya kalau kita nunggu lu nggak nambah-nambah. Nah ini perdebatannya nggak kelar-kelar gitu. Itu jawabannya. Petrusio Shimizu. Bagaimana Mas Panji mengelola proses publikasi dan promo film kedua sebagai sutradara? Kapasitasnya, meskipun ini bukan kapasitas Mas Panji, tapi proses publikasi ini kan juga sangat mempengaruhi pendapatan jumlah penonton nanti juga, yang artinya publisitas film juga salah satu faktor yang mempengaruhi film ini akan sukses atau enggak secara pendapatan, secara jumlah penonton. Oke, memang bukan tanggung jawab gue. Sejujurnya juga gue nggak peduli. Gue hanya bisa bangga kalau penontonnya banyak, tapi bukan jadi tanggung jawab gue adalah bikin film yang bagus, sebagus yang gue bisa. Laku adalah tanggung jawabnya produser. Bisa saja jeleknya film gue jadi alasan filmnya nggak laku, bisa. Tapi produser adalah yang punya duit untuk ngeluarin, dan dia lebih peduli sama itu balik dan laku. Makanya aspek lakunya ada di tangan produser. Makanya produser nentuin, gue pengennya sutradaranya dia, pemain filmnya dia, gini lah, budgetnya segini, gitulah. Nah jadi memang bukan tanggung jawab gue, tapi terutama di film ini, dan juga karena di Partikelir juga itu datang langsung dari gue udah kepikiran apa yang mau gue lakukan dari sisi promo, dan nanti gue mau tawarin ke MD Pictures ide gue, nggak tahu mereka mau iakan atau enggak. Kalau dia iakan berarti kita jalan. Iman.sub, film Ernest atau film Radit? Film Ernest, karena gue lebih sering nangis nonton film Ernest ketimbang film Radit. Gue pernah nangis di film Radit karena aktingnya susah. Bukan karena Radit ya, karena Pak Sunil Soraya menggenjot saya supaya saya mengeluarkan kemampuan akting terbaik. Nggak nangis sih, tapi lelah aja.
tapi kualitasnya oke. Bahkan di film Single, banyak orang nggak sadar, acting gue itu berubah sebelum Single dan sesudah Single. Kelihatan. Kalau ada yang kasih tahu di kolom komentar. Dira Sky. Sebelumnya ada lagi nih. Rona Sandro. Bagaimana mengemas film Indonesia agar kualitasnya bagus, menarik, dan banyak ditonton? Nggak tahu caranya. Kita udah bahas berkali-kali ini kan video kelima nih. Udah bahas berkali-kali bagaimana kalau untuk laku dan dianggap bagus sama masyarakat, kita nggak pernah tahu. Tapi intinya, banyak yang percaya relatable. Gitu. Walaupun seperti yang gue pernah bahas di video sebelumnya, relatable juga nggak jadi faktor. Kayak Comic 8 nggak relatable, Hangout mungkin nggak relatable, tapi laku banget. Diraskai atau Diraski. Waktu film Partikelir yang bagian Pak Tarmin ngasih tahu pemakai rantau yaitu Panji, terus Deva ngelanjutin Panji Pragiwaksono, terus Gading bilang iya pilkada biasa, itu lucu bang. Tapi bang respon lu setelah itu lu lihat ke bawah terus geleng-geleng, kasihan, itu kayak kurang lucu gitu bang. Kalau misalnya gerakannya Bang Panji kayak kaget juga, macam Deva, terus sambil gestur nutup muka seolah malu, mungkin jatuhnya lucu. Ini kesempatan yang tepat untuk gue mengulang apa yang pernah gue bilang, bahwa semua orang boleh berpendapat, tapi kita yang mesti milih-milih pendapat siapa yang mesti kita terima. Nah, di Raska ini susah untuk gue bisa terima, karena dari yang dia kasih tahu aja nggak lucu. Ya, mungkin selera-selera, mungkin menurut lu lucu, menurut gue enggak. Tapi menurut gue nggak lucu, menurut gue lebih lucu jalan gue, dan kenapa gue ngerasa masukan gue sendiri untuk pendekatan ini lebih valid daripada lu, karena soal lucu-lucuan, secara reputasi kan lebih dikenal gue daripada lu. Lu kan lempar satu joke lucu aja belum pernah kan? Apalagi bikin pertunjukan lucu, ataupun bikin pertunjukan lucu bertahun-tahun, ataupun bikin film lucu bertahun-tahun. Jadi, kalau menurut lu itu lucu, ya itu adalah preferensinya lu. Tapi preferensi gue kayak gitu, karena menurut gue lucu karena Tarmin lagi ngomongin Panji Pragiwaksono, lalu karakter Adri yang diperankan Panji Pragiwaksono ngomong kasihan. Yang mana metanya adalah gue lagi mengasihani diri gue sendiri, kasihannya Panji gitu. Jadi menurut gue itu lucu. Dan waktu di premiere terus kita kayak nonton bareng keliling-keliling kota tuh, bagian itu tuh selalu ketawa, pas bagian kasihan justru. Kasihan, terus pada ketawa. Lucu emang gue. Marsupilami.lucu. Bang, kenapa banyak banget komik Indonesia bisa nongol di film? Apakah path-nya seperti itu? Apakah berlaku di seluruh dunia? Iya, berlaku di seluruh dunia. Banyak banget stand-up comedian yang jadi main film. Ini Marcus Burnett, Martin Lawrence, terus Nick Swardson, Kevin Hart, Dave Chappelle, Red Fox, Chris Rock, Robin Williams tuh. Lagi. Cat Williams, Bill Cosby, Donald Glover, Amy Schumer, Zach Galifianakis, banyak banget stand-up comedian. Tapi kalau kenapa komik Indonesia bisa nongol di film adalah karena kemungkinan kemampuan komedik mereka dibutuhkan. Stand-up comedian kan bisa menghafal, udah jelas, bisa berkomedi, tajam insting komedinya, dan bisa acting, karena kan emang dibutuhkan badannya untuk berkomedi. Jadi wajar aja kalau misalnya kepake di film, terutama film komedi. Iqbal RMD, apakah ada software khusus untuk nulis skrip? Maksudnya yang udah ada template untuk tata letak kayak gitu? Ada. Banyak yang make, aduh apa sih namanya, kok gue lupa. Tapi gue sendiri pakai Celtics, CELTX.com, Celtics. Karena gue kalau pakai software itu suka sebel sama upgrade gitu, apa sih namanya tuh, naik versi gitu. Jadi gue pakai Celtics, dan Celtics gue bisa pakai di mana-mana. Walaupun itu pakai internet, tapi kan ada handphone gue untuk pakai internet, jadi bisa dipakai bisa nulis di mana-mana. Dari manapun, pakai laptop siapapun gue bisa masuk ke situ untuk nulis. Jadi gue pakai Celtics, CELTX.com. Fix Faham. Aku pernah dengar dari Ernest, andilnya empati di pembentukan cerita dalam film itu yang bikin filmnya relate sama kehidupan. Betul. Dan aku subjektif sih, suka yang relate gitu, kelihatan real padahal lagi nonton film. Kalau Bang Panji suka yang kayak apa? Apa kriteria film bagus? Gue selalu ngerasa film bagus itu film yang
bisa membuat gue merasa semua emosi yang gue punya. Dalam satu film gue bisa merasa tegang, bisa merasa terinspirasi, bisa ketawa, bisa sedih. Dan ada banyak film seperti itu, tapi salah satu film yang sangat itu menurut gue adalah Social Network. Itu David Fincher sama Parasite. Jadi gue tuh suka tuh nonton film yang gue bisa ketawa, wah ketawa lucu banget, terus bisa keren banget gitu. Sama nontonnya bisa sampai maju-maju gitu. Yang kayak gitu juga tuh gue apa ya? Mungkin Inception atau mungkin Interstellar, walaupun Interstellar nggak ada lucu-lucunya. Itu sih apa namanya? Social Network sama Parasite. Terus Ranki Samuel, mungkin nggak bioskop ditutup permanen dan bakal beralih ke platform streaming? Enggak sih, karena menurut gue bioskop itu adalah bisnis experience sekarang, bukan bisnis nonton film sekadar. Kalau bioskop hanya jadi bisnis nonton film, pasti akan mati kalah sama streaming. Tapi karena bioskop itu bisnis experience, pengalamannya, dia nggak mati, hanya menjadi premium. Gitu. V. Umu Abizar, kenapa bikin film dengan tema detektif nggak tentang drama komedi percintaan seperti film-filmnya Radit? Karena yang dipilih sama produser yang itu. Jadi gue pernah cerita nih, V. Umu Abizar, gue tuh ke produser tuh bawa 5 premis, ada 1, 2, 3, 4, 5. Partikelir itu ada di urutan kelima sebenarnya. Tapi dalam hati gue, ini yang paling gue pengen, tapi gue nggak percaya produser bakal ngambil, karena siapa yang mau bikin kan film body cup. Di antara 5 premis itu, yang pertama itu film relationship. Yang kedua, itu film tentang olahraga, gue lupa deh apa. Terus yang terakhir tuh film partikelir. Ini yang diambil. Kebetulan ini yang justru paling gue suka. Nah, jadi keputusan untuk bikin film itu bukan gue yang pengen, tapi produsernya. Sama termasuk film yang ini. Gue datang ke MD Pictures bawa 2 premis sebenarnya. Tapi sebelum gue cerita tentang premis tersebut, orang MD Pictures-nya nanya, lu bisa ngedirect film yang idenya nggak dari lu nggak? Gue bilang tergantung idenya kayak apa. Di pitch ide aja, terus gue bilang bisa gue. Gue tulisin naskahnya. Jadi deh film ini. Pradanaval, poster-poster film yang udah turun dari bioskop biasanya larinya kemana ya? Apakah bisa dibeli atau diambil? Bisa. Di bioskop. Lo kalau ke bioskop tanya sama orangnya, mas, ada poster-poster film sisa nggak? Di gudangnya banyak banget tuh. Kadang-kadang gue kalau lagi premier kan suka keliling-keliling tuh, atau promo film tuh, gue suka minta poster film. Masih ada poster film partikelir nggak? Karena waktu itu PH Starvision kan sempat kebakaran, terus posternya pada habis. Masih ada bang gitu. Mau film apa lagi? Terus gue kumpulin, tapi nggak jadi apa-apa tuh, gue taruh di bawah tuh. Gue ada poster film Deadpool ada di bawah. Gue dapet poster film komiknya dari ke bioskop-bioskop gitu. Rater_O, bang, film lu yang paling laku apaan? Yang gue perankan. Kalau film gue yang paling laku, yang gue sutradarai yang paling laku ya partikelir. Orang cuma partikelir adanya. Tapi kalau yang gue pernah perankan Ayat Cinta 2, kalau gue nggak salah itu 2 juta. Pokoknya masuk 10 besar film terlaku di Indonesia deh dalam sejarah. Berapa ya? 2,4, 2,6, nggak ingat gue. Efrian.fw, metode apa yang dilakukan dalam menghafal dialog? Ada improve kah? Ada film atau ada sutradara yang menghendaki improvisasi, ada yang tidak menghendaki improvisasi. Cara menghafalnya nggak ada, dihafal aja, dibaca terus-menerus, terus reading, latihan, terus latihannya nggak pakai baca, terus aja. Lalu lama-lama sambil dihafalkan, yang juga diingat adalah motivasi kenapa karakternya seperti itu. Itu lebih membantu kita untuk hafal dialog. Gila, nggak habis-habis nih. Gue lanjutin lagi di part selanjutnya ya, part berapa? 6. Jawab Ji edisi film. Gila, nggak habis-habis. Part 6 selanjutnya. Thank you.